Shalom, keluarga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami para pelayan HKBP Resort Tanjung Priok menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Resort Tanjung Priok dan seluruh warga gereja dimanapun berada. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita beribadah dalam ibadah Minggu yang ke-20 setelah Trinitatis hari ini dengan topik Minggu Tuhan Sumber Keselamatan. Saat ini mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk memasuki peribadahan kita sesaat teduh sejenak. Marilah saudara-saudaraku beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sukacita. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 9 ayat 1 sampai 2. Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus dan kami adalah orang yang berdosa. Namun Engkau melindungi orang yang percaya dan datang berserah kepadamu. Karena itu kami datang memohon kasih-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu.
agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Maha Kasih yang ilahi, nikmat surga turunan, mendiami hati kami, karena Kau mulia. Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang kekal. Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang tertulis dalam pengakuan iman rasuli bagian yang kedua dan maksudnya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pintius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Maksudnya adalah, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah sesungguhnya, yang diperanakkan Bapanya dari kekekalan, dan juga Dia adalah manusia yang sesungguhnya, yang lahir dari gadis darah Maria. Dia adalah Tuhan, Tuhanku, yang menebus dan yang menyelamatkan aku, manusia yang sesat dan terkutuk. Ditebusnya dan membebaskan aku dari segala dosa, dari kematian dan dari kuasa iblis, bukanlah dengan emas atau perak, melainkan dengan darahnya yang kudus dan yang mahal, dan dengan penderitaan dan kematiannya yang tidak karena dosanya, supaya aku menjadi miliknya dan hidup menjadi warga kerajaannya, serta melayaninya di dalam keadilan yang kekal, tidak berdosa, penuh berkat, juga sama seperti Dia bangkit dari kematian, hidup dan memerintah untuk selama-lamanya. Demikianlah sesungguhnya. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah-Mu.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai iman besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Karena itu Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, tertulis dari Lukas 10 mulai ayat 21 sampai ayat 24. Mari kita baca secara responsoria di ayat 24, nanti kita sama-sama membacanya. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi Engkau nyatakan kepada orang kecil, ya Bapa. Itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Sama-sama kita. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Yesus, Kau yang susah dan sedih, nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang berkah. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun ibu bapak, saudara-saudari saat ini berada, selamat hari Minggu buat kita semua. Kita bertemu kembali di dalam ibadah online yang dilaksanakan oleh HKBP Tanjung Priuk. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan di minggu hari ini, di minggu ke-20 setelah Trinitatis, yang terambil dari Yesaya pasalnya yang ke-45, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan, saya akan membacakannya buat kita. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya ku pegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Demikianlah firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kita pernah melihat hal-hal yang terjadi dalam hidup kita
dan hal-hal yang terjadi di dunia sekitar kita dan merasa semuanya di luar kendali. Pertanyaan muncul, mengapa hal-hal buruk terjadi kepada orang-orang baik? Apakah semuanya berputar di luar kendali? Ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang seringkali muncul jika kita diperhadapkan dengan hal-hal seperti yang dipertanyakan tadi. Terlepas dari betapa kacau hal-hal yang mungkin muncul di dunia atau dalam hidup kita, firman Tuhan pada hari ini menyatakan Tuhan ada di atas tahtanya dan Tuhan memegang kendali. Tuhan sumber keselamatan. Kita diberangkatkan dengan tema minggu ini, yaitu Tuhan sumber keselamatan, menunjukkan bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana kekuatan Tuhan yang memegang kendali atas seluruh yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Bahkan ketika pertanyaan-pertanyaan seperti tadi muncul di hadapan kita, muncul di sekeliling kita, dan kita diperhadapkan dengan suasana seperti di luar kendali kita, namun kita melihat kalau Tuhan adalah sumber keselamatan kita. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita coba melihat apa yang ingin dipaparkan oleh firman Tuhan hari ini kepada kita. Yang pertama, segala sesuatu berada di bawah kendali Tuhan. Allah menyatakan dirinya sendiri di dalam kitab suci sebagai penguasa mutlak dari alam semestanya. Tuhan memegang kendali mutlak atas segala sesuatu. Dunia tempat kita hidup, semua alam, semua pemerintahan, serta hidup kita, intinya adalah bahwa Tuhanlah yang memegang kendali. Dia mengendalikan semua sejarah. Dia juga yang mengendalikan masa depan. Tuhan dalam kedaulatannya akan menggenapi rencananya agar semua orang dapat mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan. Bagaimana rancangan Tuhan itu melalui segala perjalanan dunia ini, mulai dari sejarah, masa sekarang, dan juga masa yang akan datang, semuanya ada di bawah kendalinya. Tidak ada sesuatu pun yang luput daripadanya. Semuanya di bawah kendalinya. Ketika Dia menyatakan dirinya melalui kitab suci, pada saat itu juga Dia menyatakan kuasanya di tengah-tengah dunia ini. Dia adalah sang penguasa mutlak. Tidak ada yang lain daripada Dia. Hanya Dialah satu-satunya penguasa. Tuhan benar-benar mengendalikan segalanya, ibu bapak. Dia adalah pencipta dan pengendali utama dari semua aspek kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Dalam proses pengendaliannya, Tuhan mengizinkan kejahatan dan menggunakannya untuk mencapai tujuan kekalnya. Jadi ketika terjadi kejahatan, pada saat itu juga Tuhan bekerja. Dia menggunakannya untuk mencapai suatu tujuan kekalnya, untuk menyatukan segala sesuatu di dalam Yesus. Bagaimana kita melihat kendali Allah bukan hanya di dalam kebaikan saja, namun juga di dalam kejahatan. Karena melalui itu Tuhan pun akan menggenapi karya Yesus Kristus di dalamnya. Dia memanfaatkan kejahatan sehingga dapat menghasilkan kebaikan. Dan ketika Dia menghadirkan kejahatan, pada saat itu pun Dia menghadirkan kebaikan. Sehingga apa yang menjadi kejahatan itu akan berubah menjadi kebaikan. Inilah yang diharapkan melalui pengendalian Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang percaya pun terpanggil untuk mengubahkan, memperbaharui hidupnya agar hidup dalam kelimpahan kebaikan. Tuhan bahkan mengizinkan seorang raja kafir digunakan demi umat pilihannya. Bagaimana di sini kita melihat Allah memilih Kores dan tangan kanannya memegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja. Bagaimana Tuhan memilih raja orang kafir, digunakannya untuk umat pilihannya. Bagaimana Tuhan memakai bangsa kafir untuk menyelamatkan umatnya. Di sini kita melihat bagaimana Allah itu sungguh luar biasa
mengendalikan segala sesuatu di tengah-tengah dunia ini. Dia juga memilih apa yang tidak diperkirakan oleh manusia bisa dia pakai untuk menyelamatkan bangsanya Israel. Tujuannya ialah untuk memuliakan namanya Ibu Bapak dan memelihara suatu umat demi kemuliaannya. Bagaimana pemeliharaan Tuhan kepada bangsa Israel? Dia bisa memakai banyak cara, dan semuanya ini dia perlakukan untuk memuliakan namanya. Yang kedua Ibu Bapak, Tuhan sedang bekerja untuk keselamatan umatnya. Betapapun berantakan hal-hal yang terlihat di luar, Tuhan sedang bekerja di belakang layar dalam hidup kita untuk mencapai tujuan keselamatan kekalnya. Bagaimana Allah merancang segala sesuatunya ini untuk mendapatkan keselamatan kekal yang daripada Allah. Dan dia akan menyelesaikannya untuk kemuliaannya sendiri. Jadi bukan untuk kemuliaan manusia. Ketika Allah memperlakukan semuanya itu, ketika dia bekerja untuk keselamatan umatnya, pada saat ini dia ingin menunjukkan bagaimana kemuliaan Allah itu sendiri. Tuhan punya rencana dan tidak ada yang akan menggagalkan rencananya secara keseluruhan dan bagi kita secara individu. Bagaimana rencana Tuhan tidak akan dapat digagalkan oleh manusia? Sebab apa yang dirancang oleh Tuhan, dia akan menggenapinya. Jika Tuhan telah berkata ya, maka dia pun akan menggenapinya. Dan ketika dia mengatakan tidak, maka pada saat itu dia pun akan menggenapinya. Bahkan ketika kita tersandung dan jatuh, tidak ada yang dapat menghalangi rencananya untuk tercapai. Segala sesuatunya Ibu Bapak telah dia persiapkan. Namun kita perlu memperhatikan bahwa firman Allah mengajarkan segala sesuatu. Bagaimana firman Allah mengajarkan kepada kita bekerja sama untuk kebaikan. Yang tadi kita melihat bagaimana Allah memakai bangsa kafir untuk menolong umatnya bangsa Israel. Ini semuanya masuk di dalam rancangan Tuhan. Bukan bahwa segala sesuatu itu baik dan bahwa mereka bekerja sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, bagi mereka yang telah diselamatkan, yang telah dipanggil dan telah menerima Kristus sebagai Tuhan. Segala sesuatu bekerja bersama untuk keselamatan kita yang mengasihi Tuhan. Setiap kita, individu maupun kelompok, terpanggil untuk bekerja sama untuk menerima Kristus sebagai Tuhan, dan juga kita melakukan kebaikan yang telah Tuhan perintahkan kepada kita. Sebagai penutup Ibu Bapak Saudara-saudari yang terkasih, karena Tuhan sumber keselamatan dan yang memegang kendali, maka kita perlu membiarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Membiarkan berarti mengakui bahwa kita benar-benar tidak memegang kendali dan membiarkan Tuhan mengendalikan hidup kita. Kita perlu melepaskan kehendak kita sendiri dan tunduk pada kehendak Tuhan dan memuliakan Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Marilah kita hidup di dalam kehendak Tuhan dan marilah kita memuliakan Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Karena Tuhan sumber keselamatan dan yang memegang kendali kehidupan kita, kita hanya perlu mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan percayalah bahwa Hakim Agung seluruh bumi selalu melakukan apa yang benar. Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, marilah kita menghidupi kalau Tuhan sajalah sumber keselamatan kita. Mari kita menghidupi rancangan Tuhan, sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita pun, yakinilah kalau Tuhan hadir di sana, Dia bekerja untuk kita, dan marilah kita selalu menghidupi kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan buat persekutuan kami melalui ibadah online hari ini. Kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dimanapun para jemaat-Mu berada. Terima kasih buat firman-Mu yang telah menguatkan kami. Kalau Tuhan adalah satu-satunya sumber keselamatan, dan biarlah kiranya kami mempercayai dan mengimaninya, sehingga dimanapun kami berada, kami selalu menghidupi kehendak Tuhan. Ya Allah Bapa, kami mau serahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, dimanapun mereka saat ini berada, terkhusus yang mengikuti ibadah online ini.
Tuhanlah yang memberkati kehidupan, memberkati rumah tangga, memberkati studi, memberkati pekerjaan, dan juga memberkati setiap rencana. Agar kiranya seluruh kehidupan para jemaat-Mu, Tuhanlah yang memeliharanya. Berkati para jemaat-Mu dimanapun mereka saat ini berada. Tuhanlah yang melindungi mereka, dan Tuhan jugalah yang selalu memberkati setiap perjalanan kehidupan mereka. Kepada para jemaat-Mu yang sedang sakit, biarlah kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan. Kepada para jemaat-Mu yang sedang di dalam pergumulan, Tuhanlah kiranya yang memberikan kekuatan bagi mereka. Kepada para jemaat-Mu yang di dalam menantikan pengharapan di dalam kehidupan maupun pekerjaan maupun rumah tangganya, Tuhanlah kiranya yang selalu menjawab setiap pengharapan mereka. Allah sumber kasih, biarlah kiranya hidup kami penuh dengan kasih sayang-Mu, sehingga dimanapun kami berada, kami dapat melakukan firman-Mu dan hidup di dalam kasih sayang-Mu. Berkatilah para jemaat-Mu yang di dalam satu minggu ini memperingati hari kelahiran dan hari pernikahan mereka. Tuhanlah kiranya memberikan kesehatan, panjang umur, dan juga memberkati setiap rumah tangga dan pekerjaan mereka. Berkatilah juga gereja-Mu di dalam setiap program dan pelayanannya, biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan. Berkatilah juga ya Bapa bangsa dan negara kami ini. Berkati pemimpin bangsa kami, terkhusus negara kami yang akan mempersiapkan untuk pemilihan umum. Biarlah kiranya semua dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga tercipta kedamaian dan kekondusifan dimanapun. Ya Allah Bapa, hanya ke dalam tangan-Mu saja kami mau berserah. Terpujilah Engkau di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibu bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu buat kita semua. Kiranya Tuhan memberkati ibu bapak dimanapun berada. Salam sehat selalu. Shalom.